Dan kita langsung ikuti konferensi pers dari Gedung KPK Jakarta berikut ini. Tadi seluruh rangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana juga semalam kami sampaikan, hari ini akan ada penyampaian beberapa hal dari pimpinan, dan sore hari ini hadir Pak Ketua, juga hadir Pak Sekjen KPK. Nanti akan disampaikan beberapa poin-poin terkait dengan perkembangan mengenai pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai KPK menjadi ASN tersebut. Setelah nanti poin-poin disampaikan, seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk pertanyaan lebih lanjut. Silahkan, nanti satu sesi untuk 3 orang penanya ya, karena mengingat waktu juga sebentar lagi nanti waktu maghrib. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan KPK pada hari ini, 1 Juni 2021, terkait dengan pelantikan dan pengambilan sumpah dimaksud. Kami silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, jurnalistik, segenap warga negara Indonesia dimanapun berada, segenap insan KPK dimanapun berada, dan para penggiat anti korupsi, para penggiat dan cinta KPK yang saya hormati. Pada sore hari ini, pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore tadi KPK telah melaksanakan salah satu kegiatan proses pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai KPK menjadi ASN. Alhamdulillah berjalan lancar. Terkait dengan itu, maka pada kesempatan sore hari ini kami segenap insan KPK menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anak bangsa yang telah memberikan dukungan, support, dan juga kecintaan kepada KPK. Sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan, jurnalistik, pemerhati KPK, karena sampai hari ini rekan-rekan telah memberikan andil besar di dalam menyuarakan apa yang dilakukan oleh KPK. Baik terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia KPK, pengelolaan anggaran, termasuk juga kinerja-kinerja pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi sebagaimana yang pernah kami sampaikan, KPK terus berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dengan setidak-tidaknya yang hari ini kita menggunakan 3 pendekatan atau pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah tentang terkait dengan pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat menjadi penting supaya kita mengajak semua pihak untuk memahami apa itu korupsi, apa penyebab korupsi, dan bahayanya korupsi. Sehingga dengan memahami masyarakat, seluruh penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan pihak lain yang mungkin saja terlibat kasus korupsi tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua, KPK melakukan strategi pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan. Pencegahan dengan cara adalah melakukan kajian, telaahan, dan sekaligus juga memberikan masukan kepada seluruh anak bangsa, kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan perbaikan sistem. Karena sistem adalah penyebab daripada korupsi. Sistem baik pasti tidak terjadi korupsi. Sistem buruk, sistem lemah, dan sistem gagal, itulah cikal bakal terjadi korupsi. Maka KPK tidak pernah berhenti untuk melakukan perbaikan sistem supaya tidak ada kesempatan, peluang untuk melakukan korupsi. Strategi ketiga yang dikembangkan oleh KPK adalah penindakan secara tegas, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kita bisa meyakinkan orang tidak ingin melakukan korupsi. Rekan-rekan yang saya hormati, segenap anak bangsa dimanapun berada, sore hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh KPK siang tadi sampai dengan sore hari ini terkait dengan acara kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai KPK menjadi ASN. Rekan-rekan semua yang saya hormati,
kami ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Hari ini tadi kami telah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai KPK menjadi ASN. Pertama, pelantikan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan secara hibrid. Ada yang langsung hadir dan ada juga melalui daring maupun luring. Terbatas di gedung Juang KPK, Gedung Merah Putih KPK terhadap 1.271 pegawai. Alhamdulillah, sesuai dengan catatan dan berkat dukungan semua insan KPK, 1.271 pegawai hadir dan mengikuti prosesi pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. Sebanyak 1.271 pegawai terdiri dari 2 pemangku jabatan pimpinan tinggi media, 10 pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama, 13 pemangku jabatan administrator, 1.246 pemangku jabatan fungsional dan pelaksana. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Terima kasih kepada segenap insan KPK. Terima kasih kepada seluruh anak bangsa. Hari ini 1.271 pegawai KPK resmi menjadi aparatur sipil negara. Tapi saya ingin sampaikan, status aparatur sipil negara tidak pernah mengurangi semangat KPK melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi kita terus majukan, terus kita laksanakan sampai kita mati. Sampai NKRI bebas dari korupsi. Itulah semangat KPK. Dan KPK walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 19/2019 disebutkan KPK adalah lembaga negara dan merungkup eksekutif, tapi dalam pelaksanaan tugasnya KPK tidak pernah terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Saya kira ini semangat KPK. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan saya cintai, dari 1.274 pegawai KPK yang dinyatakan memenuhi syarat, terdiri dari 3 pegawai yang tidak turut dilantik. 1, karena mengundur diri. 2, karena tidak memenuhi syarat pendidikan. 3, karena meninggal dunia. Jadi saya ingin sampaikan, yang memenuhi syarat sebanyak 1.204. Tapi yang dilantik hari ini, alhamdulillah, semua hadir 1.271. Tidak ada satupun yang tidak mengikuti. Terima kasih atas dukungan segenap pihak. Dari total 1.271 pegawai yang dilantik hari ini, hadir secara fisik di gedung C1 KPK sebanyak 85 orang. Hadir secara fisik di gedung Merah Putih KPK sebanyak 354 orang pegawai. Hadir secara fisik di Rutan Guntur KPK sebanyak 12 orang pegawai. Hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom sebanyak 820 orang pegawai. Jadi lengkap sudah 1.271 pegawai KPK mengikuti proses pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi ASN. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN merupakan mandat dan amanat Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil KPK juga didasarkan. Pertama, Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dan di dalam Pasal 39 Ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil, manajemen pegawai negeri sipil. Yang keempat, dasar dilantiknya juga adalah Peraturan
BKN nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Terakhir, pelantikan dan pengambilan sumpah didasarkan kepada pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2001 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.